Tolong berhenti sejenak. Apapun yang sedang kamu lakukan sekarang, hentikan. Apa yang akan aku katakan ini bukan untuk semua orang yang mendengar. Ini untukmu. Kamu telah membawa satu pertanyaan diam-diam. Pertanyaan yang tidak sanggup dijawab oleh orang-orang di sekitarmu. Pertanyaan yang kamu simpan rapat di dada karena kamu lelah dijelaskan, lelah disalahpahami, lelah terlihat kuat, padahal di dalam dirimu ada bagian yang terus menunggu pintu terbuka. Kamu sudah bekerja lebih keras daripada banyak orang di sekelilingmu dan entah kenapa pintu itu tetap terasa tertutup. Kamu mungkin tersenyum, tetap menjalani hari, tetap melakukan kewajibanmu, tetapi ada satu ruang di dalam dirimu yang tahu sesuatu sedang berubah dan perubahan itu tidak kecil. Malam ini, kamu akan mendengar apa itu, mengapa itu terjadi, dan apa yang sedang dipersiapkan untukmu. Tetaplah di sini bersamaku. Dalam beberapa menit ke depan, kamu akan mengenali tanda-tanda yang selama ini muncul di hidupmu dan mengapa semuanya terasa begitu tidak biasa. Kamu akan memahami satu pola yang diam-diam menahan apa yang selama ini kamu kejar. Kamu akan melihat bahwa penantianmu bukan kekosongan, melainkan proses yang sedang dibuka. Dan sebelum kita menutup, ada sebuah deklarasi yang akan aku ucapkan langsung atas hidupmu. Karena aku percaya itulah alasan pesan ini tiba kepadamu malam ini. Kamu tidak berada di sini karena kebetulan. Kata-kata ini tidak datang kepadamu seperti angin yang lewat tanpa tujuan. Ada penugasan di dalamnya, ada jam yang tepat di dalamnya, ada ketepatan yang lembut namun tegas di dalamnya. Kamu datang ke sini di saat yang memang ditetapkan, ketika hatimu sudah cukup letih untuk berhenti berpura-pura dan cukup peka untuk mengenali bahwa sesuatu sedang mengetuk dari dalam. Ada sesuatu yang telah terjadi pada dirimu akhir-akhir ini. Bukan sesuatu yang keras, bukan sesuatu yang bisa dilihat orang lain dari jauh, tetapi cukup nyata sehingga kamu merasa. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Sehingga kamu merasakannya saat sendirian, saat malam lebih panjang dari biasanya, saat napasmu terasa berbeda, saat kamu sadar ada bagian hidupmu yang tidak lagi cocok dengan cara lama, dan kamu belum salah membaca itu. Kamu mungkin mulai terbangun pada jam yang sama berulang kali, seolah ada satu jam di dalam dirimu yang terus berbunyi tanpa suara. Kamu mungkin membuka mata di tengah malam dan tidak langsung merasa takut, tetapi justru merasa seolah ada undangan yang belum kamu mengerti. Kamu mungkin tidak melihat mimpi sebagai mimpi biasa lagi, karena sebagian malam terasa lebih hidup daripada siang yang kamu jalani. Ada pesan yang menembus bahkan ketika tubuhmu masih lelah. Kamu juga mungkin merasakan gelombang emosi yang datang tanpa alasan jelas, bukan karena ada pertengkaran, bukan karena ada kabar buruk, bukan karena ada kegagalan besar. Tiba-tiba saja dada terasa penuh, lalu kosong, lalu penuh lagi. Sebentar kamu kuat, sebentar kemudian ada air mata yang hampir jatuh tanpa sebab yang bisa kamu sebutkan. Itu bukan kelemahan, itu adalah sesuatu di dalam dirimu yang sedang bergerak ke permukaan.
dan ada percakapan-percakapan lama yang kini terasa hampa. Kata-kata yang dulu membuatmu diam, sekarang terdengar tipis. Penjelasan yang dulu kamu terima sebagai cukup, sekarang terasa tidak lagi menampung kebenaranmu. Kamu mendengar orang bicara, tetapi di dalam dirimu ada jarak yang baru, jarak yang tidak lahir dari kesombongan, melainkan dari perubahan. Apa yang dulu membuatmu bertahan, kini tidak lagi bisa menjadi rumahmu. Lalu ada hal-hal kecil yang tampak seperti kebetulan, tetapi terus berulang. Angka yang sama muncul di tempat berbeda, jam yang sama menatapmu dari layar. Kalimat yang sama terdengar dari orang berbeda pada hari yang berbeda. Nama, simbol, pengingat, pengulangan yang tidak kasar tetapi juga tidak bisa diabaikan. Ketika sesuatu menyapa kamu berulang kali, itu bukan gangguan, itu adalah perhatian. Semua itu bukan masalah yang harus kamu panikan. Semua itu bukan tanda bahwa kamu rusak. Semua itu adalah konfirmasi bahwa sesuatu sedang diselaraskan. Kelelahanmu bukan penolakan. Jarakmu dari hal-hal lama bukan kehilangan. Kebingungan kecil yang kamu rasakan bukan bukti bahwa kamu tersesat. Itu adalah bukti bahwa arah lama di dalam dirimu sedang dipindahkan. Kamu sedang melewati ambang yang nyata. Jadi, ambillah napas bersama aku. Biarkan sejenak semua tanda itu duduk di tempatnya. Jangan buru-buru menjelaskan, jangan buru-buru menolak. Dengarkan saja dengan tenang, karena ada satu pengakuan kecil yang ingin muncul tepat sekarang. Jika bahkan satu dari semua itu baru saja mengenai hatimu, jika tubuhmu terasa mengenali apa yang aku katakan, jika ada sesuatu di dalam dirimu yang berkata ya tanpa suara, ketik 888 di komentar. 888 adalah frekuensi limpahan. Itu adalah cara kecilmu berkata bahwa kamu menerima apa yang sedang dibuka. Ketik 888, lalu kembali lagi kepadaku. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam daripada tanda-tanda ini. Di bawah semua itu, ada satu pola yang sudah lama bekerja tanpa kamu sadari. Dan begitu kamu melihatnya, kamu akan melihat betapa lama kamu sebenarnya hidup di dalamnya. Pola itu adalah ini, kamu terus menarik tali yang tidak lagi terhubung ke apapun. Kamu terus memberi tenaga kepada pintu yang sudah berhenti menjadi pintu. Kamu terus mencoba menjadi cukup, menjadi tepat, menjadi berguna, menjadi sabar, menjadi setia, seolah-olah semua itu akan memaksa sesuatu yang tertutup untuk akhirnya terbuka. Kamu bukan kurang sungguh-sungguh. Kamu hanya telah memakai seluruh hatimu pada arah yang salah. Kamu melakukan ini dalam banyak bentuk. Kamu melakukannya dalam hubungan ketika kamu terus menjelaskan dirimu kepada orang yang sudah tidak mendengar dengan hati. Kamu melakukannya dalam pekerjaan ketika kamu tetap menambah tenaga pada sesuatu yang sudah mengurasmu, lalu menyebut lelah itu sebagai tanggung jawab. Kamu melakukannya dalam doa ketika kamu mengira semakin keras kamu mendorong, semakin cepat jawabannya datang. Kamu bahkan melakukannya dalam diam ketika kamu memaksakan dirimu untuk tetap kuat di depan semua orang padahal di dalam dirimu ada bagian yang sudah terlalu lama menunggu dipulangkan. Pola itu halus, tetapi sangat melelahkan. Pola itu membuatmu terbiasa menunda perasaanmu sendiri. Pola itu membuatmu percaya bahwa kalau kamu berhenti sejenak, semuanya akan runtuh. Maka kamu terus berjalan, kamu terus memikul, kamu terus menahan, kamu terus mengira bahwa ketahanan adalah satu-satunya bukti bahwa kamu layak menerima sesuatu yang lebih baik. Padahal tidak pernah sesederhana itu, bukan karena kamu tidak layak, bukan karena kamu tidak cukup, bukan karena kamu terlambat. Kamu hanya telah beradaptasi dengan sesuatu yang bukan dirancang untuk menampung jiwamu sepenuhnya. Itu sebabnya ada kelelahan yang tidak sembuh hanya dengan tidur. Itu sebabnya ada rindu yang tidak diam hanya dengan sibuk. Itu sebabnya ada rasa sepi,
bahkan ketika dunia masih ramai di sekelilingmu. Dan disinilah banyak orang salah membaca hidupnya sendiri. Mereka mengira semua tarikan ini adalah hukuman. Mereka mengira semua penutupan ini adalah penolakan. Mereka mengira semua penundaan ini adalah kegagalan, padahal seringkali itu adalah pembongkaran. Apa yang tidak lagi cocok sedang dilepaskan dari tanganmu, agar kamu tidak terus bertahan pada sesuatu yang tidak bisa membawamu masuk. Tetapi ada lapisan di bawah pola ini. Ada asal mula yang lebih tua, ada sesuatu yang tidak dimulai minggu ini, tidak dimulai bulan ini, bahkan tidak dimulai kemarin. Dan untuk memahaminya, aku ingin kamu melihat satu gambar yang akan tetap kita bawa sampai akhir. Bayangkan sebuah pohon tua, bukan pohon yang terlihat indah hanya karena daunnya, tetapi pohon yang bertahan karena akarnya. Bayangkan seseorang pernah menanamnya di tanah yang keras. Bayangkan pohon itu tumbuh di tempat yang anginnya tidak selalu ramah. Bayangkan sebagian cabangnya pernah dipangkas terlalu cepat, terlalu kasar, terlalu takut. Yang terlihat dari luar mungkin hanya batangnya yang berdiri, tetapi yang menentukan hidupnya justru bagian yang tidak terlihat. Ada masa ketika akar-akar itu mulai belajar bertahan, bukan hanya bertumbuh. Ada masa ketika pohon itu belajar bahwa untuk tetap hidup, ia harus memeluk tanah lebih dalam, menahan lebih lama, tidak banyak bergerak, tidak banyak meminta. Ada masa ketika segala sesuatu di sekitarnya mengajarkan bahwa diam adalah aman, kecil adalah aman, tidak merepotkan adalah aman. Dan lama-kelamaan, pohon itu tidak hanya hidup di tanah itu. Ia mulai menyesuaikan seluruh dirinya agar tidak mengganggu tanah yang menahannya. Begitulah banyak bagian dalam dirimu terbentuk, bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu salah, tetapi karena ada musim panjang ketika kamu belajar bahwa suara yang terlalu jujur bisa membuatmu ditekan, kebutuhan yang terlalu jelas bisa membuatmu ditolak, dan harapan yang terlalu terang bisa membuatmu kecewa. Maka sesuatu di dalam dirimu menjadi lebih tenang dari seharusnya, lebih hati-hati dari seharusnya, lebih siap menahan daripada menerima. Kamu mungkin tidak menyadari kapan tepatnya itu terjadi. Mungkin sejak kecil kamu sudah belajar membaca suasana sebelum membaca dirimu sendiri. Mungkin sejak dulu kamu tahu bagaimana membuat orang lain nyaman, bahkan ketika kamu sendiri tidak nyaman. Mungkin kamu tumbuh dengan perasaan bahwa ketenanganmu lebih penting daripada kejujuranmu. Jadi akar-akar itu bukan hanya akar bertahan. Mereka adalah akar yang belajar mengecil agar tidak dipatahkan. Dan ketika akar mengecil terlalu lama, pohon itu hidup dalam bentuk yang tidak sepenuhnya miliknya. Ia masih berdiri, ia masih hijau di beberapa tempat, ia masih memberi teduh. Tetapi bagian terdalamnya tidak bernapas bebas. Bagian terdalamnya tahu ada sesuatu yang lebih luas dari tanah lama itu. Bagian terdalamnya tahu dirinya tidak diciptakan hanya untuk bertahan di batas yang sempit. Itu sebabnya ada hari-hari ketika kamu merasa seolah dirimu sedang dipanggil keluar dari versi lama. Itu sebabnya ada saat-saat ketika kamu tidak lagi tahan terhadap pola yang dulu kamu anggap normal. Itu sebabnya hal-hal yang dulu membuatmu membungkuk kini terasa terlalu rendah. Bukan karena kamu menjadi sulit, tetapi karena akar itu mulai mengingat bahwa ia diciptakan untuk lebih dari sekadar menahan beban. Dan di sana, tepat di dalam gambar itu, ada kabar yang lembut namun kuat. Akar yang pernah dibatasi tidak dilupakan. Pohon yang pernah ditekan tidak ditolak. Apa yang lama dipaksa mengecil tidak selamanya dibiarkan tinggal di ukuran yang sama. Ada aliran yang kembali, ada ruang yang terbuka, ada kehidupan yang pelan-pelan mengingat bentuk aslinya. Tetapi kamu harus melihat sesuatu di sini. Jika akar telah lama terbiasa hidup mengecil, maka kebebasan awal sering terasa asing. Pertumbuhan awal sering terasa canggung.
Keluaran awal sering terasa seperti kehilangan kendali, padahal sebenarnya itu adalah tanda bahwa kehidupan sedang bergerak lagi. Jadi jangan buru-buru menamainya dengan bahasa lama. Jangan buru-buru menyebutnya kacau ketika yang terjadi adalah pembukaan. Jangan buru-buru takut ketika yang terjadi adalah panggilan pulang. Ambil napas sekali lagi. Biarkan gambar itu tinggal di dalammu. Biarkan ia berbicara lebih dalam daripada kebiasaan lamamu. Ada satu hal yang harus kamu katakan ketika kamu benar-benar mengenali apa yang baru saja dibuka. Jika sesuatu di dalam gambar itu baru saja tertutup di hatimu, jika kamu bisa merasakan akar lama itu, jika kamu tahu bahwa selama ini ada bagian dirimu yang dipaksa mengecil agar tetap diterima, ketika aku melihatnya di komentar, aku melihatnya adalah pengakuan bahwa yang tersembunyi sekarang sudah tidak lagi tersembunyi. Ketik itu lalu kembali lagi kepadaku. Dan sekarang, karena akarnya sudah terlihat, kita masuk ke pemulihan. Bukan pemulihan yang keras, bukan pemulihan yang memaksa, bukan pemulihan yang menambah beban baru di atas beban lama. Ini adalah pulang, ini adalah kembali. Ini adalah saat ketika apa yang selama ini kamu tahan tidak lagi harus kamu angkat sendirian. Pemulihanmu bukan daftar tugas. Pemulihanmu bukan usaha untuk membuktikan bahwa kamu layak. Pemulihanmu bukan proyek untuk menjadi orang lain yang lebih rapi, lebih tenang, lebih kuat di mata semua orang. Pemulihanmu adalah penerimaan kembali terhadap dirimu sendiri, dengan lembut, dengan jujur, dengan cukup. Kamu tidak sedang diminta membangun identitas baru dari nol. Kamu sedang diizinkan meninggalkan yang lama tanpa rasa bersalah. Kamu tidak perlu menebus setiap luka dengan kerja ekstra. Kamu tidak perlu membayar kembali setiap penolakan dengan kesempurnaan. Kamu tidak perlu mengubah dirimu menjadi mesin yang tidak pernah lelah supaya dapat dianggap berguna. Yang kamu butuhkan adalah kembali memegang apa yang benar-benar milikmu, suaramu, ritmemu, damai yang tidak lahir dari penyangkalan, tetapi dari kejelasan. Ada dua hal sederhana yang menjadi penanda pulang ini. Yang pertama aku sebut meterai pagi. Saat kamu bangun, sebelum dunia mengambil perhatianmu, duduklah sebentar dan sebutkan dengan pelan 3 hal yang benar di dalam hidupmu sekarang. Bukan 3 hal yang ideal, tetapi 3 hal yang nyata. Sebutkan napasmu, sebutkan tubuhmu, sebutkan satu kasih yang masih tersisa. Ini bukan ritual untuk tampil kuat. Ini adalah cara untuk memberitahu jiwamu bahwa hari ini tidak dimulai dari kekurangan. Yang kedua, aku sebut audit frekuensi. Pada akhir hari, tanyakan dengan jujur apa yang membuatmu menyusut dan apa yang membuatmu kembali lapang. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengenali. Bukan untuk memaksa perubahan instan, tetapi untuk belajar siapa yang membawa damai dan siapa yang terus mengeraskanmu. Karena hidup yang kau bangun ke depan tidak boleh dikelola oleh kebiasaan lama yang diam-diam mengurasmu. Jadi rawatlah apa yang datang kembali. Jangan buru-buru minta ia membuktikan diri. Jangan buru-buru menyuruhnya bekerja lebih keras. Jaga dengan tenang apa yang selama ini kamu kira hilang. Hormati yang halus, hormati yang lambat, hormati yang baru bernapas setelah terlalu lama menahan. Ada kekuatan di dalam kelembutan yang terjaga. Ada kuasa dalam hati yang tidak lagi terus-menerus memohon izin untuk ada. Ada keteguhan dalam seseorang yang akhirnya berhenti memaksa dirinya masuk ke ruang yang tidak lagi sesuai. Kamu tidak sedang menjadi kurang rohani, karena kamu berhenti mengejar apa yang kosong. Kamu sedang menjadi lebih utuh, dan jika pesan ini sudah mulai menata sesuatu di dalammu, biarkan itu tinggal.
biarkan ia bekerja tanpa kamu harus memaksanya. Karena ada bagian dari dirimu yang selama ini menunggu bukan instruksi baru, melainkan pengakuan yang benar. Dan begitu pengakuan itu tiba, sesuatu di dalammu mulai duduk tegak kembali. Jika sesuatu di dalam pesan ini mengonfirmasi apa yang sebenarnya sudah diketahui jiwamu, biarkan sukamu menjadi amin tanpa kata, bukan sebagai ukuran, bukan sebagai hitungan, melainkan sebagai persetujuan bahwa apa yang disebutkan di sini memang tepat. Dan sekarang aku ingin kamu mengingat seseorang. Ada seseorang di hidupmu yang langsung muncul di dalam pikiranmu saat aku berbicara. Seseorang yang diam-diam lelah, seseorang yang mencari tanpa banyak suara, seseorang yang memikul sikap tegar yang tidak pernah dilihat orang lain. Seseorang yang tampak baik-baik saja di luar, tetapi sebenarnya sedang menahan lebih banyak daripada yang mereka akui. Mungkin wajahnya sudah muncul sekarang. Mungkin kamu belum lama memikirkan mereka, tetapi tiba-tiba nama mereka terasa dekat. Mungkin itu saudara, teman, pasangan, rekan, atau seseorang yang pernah menolongmu dan kini justru sedang membutuhkan dorongan yang sama. Apapun bentuknya, mereka datang ke dalam pikiranmu bukan tanpa alasan. Pesan ini juga untuk mereka. Kirimkan ini kepada mereka. Bukan sebagai saran, bukan sebagai konten, sebagai pengantaran. Cara yang sama seperti pesan ini diantarkan kepadamu malam ini, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, untuk hati yang tepat. Kadang yang paling penuh kasih bukanlah menjelaskan panjang lebar. Kadang yang paling penuh kasih adalah memastikan seseorang menerima apa yang sedang mereka butuhkan sebelum mereka meminta. Dan sebelum kita menutup, aku ingin mengucapkannya dengan perlahan atas hidupmu. Kamu dikukuhkan, kamu tidak tertinggal, kamu tidak tertukar, kamu tidak dilupakan, kamu dipanggil kembali, kamu dipanggil keluar dari pola lama, kamu dipanggil masuk ke ruang yang lebih luas dari ketakutanmu. Kamu sedang belajar berjalan tanpa memikul yang bukan milikmu. Kamu sedang belajar menerima tanpa merasa bersalah. Kamu sedang belajar bahwa damai bukan hadiah untuk orang yang paling keras bertahan, melainkan rumah bagi orang yang akhirnya berhenti lari dari kebenaran. Saat ini, di seluruh dunia, ada orang-orang lain yang juga sedang menerima pengenalan yang sama. Mereka duduk sendirian, mendengar dengan hati yang sama lelahnya, dan merasakan bahwa sesuatu yang selama ini tidak bisa mereka beri nama kini sedang diberi bahasa. Kamu bukan sendirian di dalam jam ini. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang tidak berisik, tetapi nyata. Dan justru karena ia tidak berteriak, ia lebih dalam. Aku adalah yang dipilih. Kamu telah mendengar, kamu telah menerima, dan kamu telah diingatkan. Kamu diberkati, kamu dipulihkan, kamu diteguhkan, kamu dipandu, kamu dipelihara. Kamu tidak berjalan ke depan dengan kosong, melainkan dengan tangan yang kini tahu cara menerima. Apa yang terbuka hari ini tidak akan ditutup oleh ketakutan lama. Apa yang dipanggil kembali hari ini tidak akan hilang lagi ke dalam kebiasaan yang mengecilkanmu. Apa yang telah disaksikan di dalam hatimu akan tinggal sebagai penanda bahwa hidupmu sedang bergerak ke arah yang benar. Sekarang dimanapun kamu berada, biarkan napasmu tenang, biarkan dadamu turun sedikit, biarkan jiwamu mendengar bahwa tidak semua pintu tertutup untuk menghukummu. Sebagian pintu ditutup hanya agar kamu tidak lagi menyebut lorong sempit sebagai rumah. Kamu dijaga, kamu diarahkan, kamu dibawa, kamu tidak ditinggalkan di tengah jalan. Kamu tidak dibiarkan menunggu tanpa arti. Kamu sedang disusun menuju awal yang baru. Semoga yang lelah di dalam dirimu mendapat istirahat. Semoga yang retak di dalam dirimu mendapat pemulihan. Semoga yang diam di dalam dirimu mendapat suara kembali. Semoga yang takut di dalam dirimu belajar mengenali aman. Semoga yang tertutup di dalam dirimu belajar membuka lagi dengan damai.
Saat ini, di seluruh dunia, ada hati-hati yang mendengar hal yang sama, mengakui hal yang sama, dan diam-diam berkata ya dengan cara yang tidak terdengar. Kamu berada di antara mereka, kamu tidak sendirian, kamu sedang berdiri di ambang yang benar, sudah dimeteraikan, kamu sedang berdiri di ambang yang benar, dan ambang itu tidak rapuh seperti yang kamu kira. Ia tidak bergoyang setiap kali ketakutan lama berbisik. Ia tidak runtuh setiap kali ingatan lama mencoba memanggilmu kembali. Ia berdiri karena yang menegakkannya bukan emosimu yang naik turun, melainkan tangan yang lebih teguh daripada kegelisahanmu. Jadi tetaplah di sana sejenak. Jangan berlari ke penjelasan. Jangan kembali ke kebiasaan lama yang ingin mengukur semuanya sebelum sempat dirasakan. Ada saat ketika jiwa tidak meminta jawaban baru, melainkan kesediaan untuk tinggal cukup lama sampai jawaban itu bernafas di dalam dada. Dan itulah yang sedang terjadi padamu sekarang. Kamu mungkin masih merasakan sisa berat di tubuhmu. Kamu mungkin masih membawa pertanyaan yang belum sepenuhnya selesai. Kamu mungkin masih menatap hidupmu dan melihat beberapa bagian yang belum berubah seperti yang kamu harapkan. Tetapi jangan salah membaca proses yang sedang berlangsung. Tidak semua perubahan datang dengan suara keras. Tidak semua pembukaan terasa seperti kemenangan. Sebagian justru hadir sebagai ketenangan yang aneh, sebagai napas yang kembali dalam-dalam, sebagai keberanian kecil yang tidak bisa dijelaskan tetapi tidak bisa dibantah. Itu sebabnya kamu merasakan sesuatu yang berbeda malam ini. Bukan karena semua masalahmu hilang, bukan karena semua pintu langsung terbuka serentak, melainkan karena ada satu pusat di dalam dirimu yang mulai teringat bagaimana rasanya tidak dikuasai oleh rasa takut. Dan ketika pusat itu bangun, seluruh cara kamu berdiri berubah. Kamu tidak lagi perlu memohon dari tempat yang menyusut. Kamu tidak lagi perlu mengetuk dari tempat yang takut ditolak. Kamu tidak lagi perlu menjelaskan nilaimu kepada ruang yang sudah menunjukkan batasnya berkali-kali. Yang kamu perlukan sekarang adalah keberanian untuk tinggal di tempat yang lebih benar, bahkan jika tempat itu masih terasa baru. Karena seringkali yang baru terasa asing justru karena yang lama terlalu lama memerintah. Ada bagian dari dirimu yang telah terlalu akrab dengan kekurangan, terlalu akrab dengan menunggu, terlalu akrab dengan menahan diri supaya tidak merepotkan, terlalu akrab dengan mengerti orang lain lebih cepat daripada mengerti diri sendiri. Bagian itu bukan musuhmu. Ia hanyalah bagian yang dulu belajar bertahan dengan cara satu-satunya yang ia tahu. Tetapi kini ia tidak perlu memimpin lagi. Kini kamu belajar cara yang berbeda. Kamu belajar bahwa tidak semua pintu yang tertutup harus dipaksa. Kamu belajar bahwa tidak semua keheningan berarti penolakan. Kamu belajar bahwa tidak semua penundaan berarti kekalahan. Ada penundaan yang sebenarnya perlindungan. Ada penutupan yang sebenarnya penyaringan. Ada jeda yang sebenarnya sedang menyiapkan ruang untuk sesuatu yang lebih tepat dari yang pernah kamu minta. Dan ketika ruang itu terbuka, kamu akan mengenalinya bukan hanya dari apa yang masuk, tetapi dari apa yang tidak lagi kamu izinkan tinggal. Kamu tidak lagi menerima kelelahan sebagai identitas. Kamu tidak lagi menerima kebingungan sebagai rumah. Kamu tidak lagi menerima hubungan yang membuatmu terus mengecil. Kamu tidak lagi menerima suara batin yang menyebut kelembutanmu sebagai kelemahan. Itu semua sedang ditinggalkan pelan-pelan tanpa drama tetapi nyata. Maka dengarkan baik-baik. Awal yang baru bukan hanya tentang sesuatu yang datang. Awal yang baru juga tentang sesuatu yang tidak lagi kamu bawa. Ada beban yang selama ini melekat karena kamu terlalu lama memanggulnya. Ada rasa tanggung jawab yang bukan milikmu. Ada rasa bersalah yang tumbuh dari kebiasaan lama untuk selalu menjadi cukup bagi semua orang. Kini semua itu mulai terlepas.
bukan sekaligus, tetapi sungguh-sungguh. Dan ketika terlepas, kamu akan merasakan kelegaan yang tidak menuntut penjelasan panjang. Kamu akan mendapati dirimu bernapas lebih pelan. Kamu akan mendapati hatimu tidak lagi bereaksi sekeras dulu terhadap hal-hal yang dulu melukaimu. Kamu akan mendapati bahwa yang dulu membuatmu panik kini hanya lewat sebagai bayangan, bukan sebagai takhta. Itu tanda bahwa sesuatu di dalam dirimu sedang dipulihkan pada tempatnya. Jangan takut pada kehalusan pemulihan ini. Jangan mengira sesuatu yang lembut pasti kecil. Ada kuasa yang tidak perlu berteriak untuk menjadi nyata. Ada otoritas yang tidak perlu memaksa untuk dipatuhi. Ada damai yang tidak muncul sebagai ledakan, melainkan sebagai kestabilan yang perlahan menembus lapisan terdalammu. Dan itulah jenis damai yang akan menjaga langkahmu di hari-hari mendatang. Kamu mungkin belum bisa menjelaskan semuanya sekarang. Tidak apa-apa, kamu tidak diminta menyusun seluruh peta sekaligus. Kamu hanya diminta mengenali bahwa kamu tidak lagi berjalan dalam lingkaran yang sama. Ada pintu yang sebelumnya tak terlihat, dan sekarang kamu berdiri di depannya dengan hati yang lebih siap. Ada jalan yang dulu tertutup oleh kebisingan dan sekarang mulai terbuka dalam keheningan. Ada panggilan yang selama ini menunggu kamu cukup tenang untuk mendengarnya. Jadi jangan remehkan momen ini. Jangan menyebutnya hanya perasaan lewat. Jangan memotongnya dengan keraguan lama. Ada sesuatu yang sedang dicetak dalam batinmu, dan cetakan itu akan tinggal lebih lama daripada suasana hati malam ini. Apa yang kamu dengar dengan hati, kamu akan ingat ketika suara luar sudah menghilang. Apa yang kamu terima dalam diam, kamu akan pakai ketika hidup kembali ramai. Apa yang kamu sadari sekarang akan menjadi penopang pada hari-hari yang belum datang. Dan aku ingin meneguhkan satu hal terakhir sebelum kita menutup sepenuhnya. Kamu tidak datang sejauh ini untuk kembali ke awal yang sama. Kamu tidak melewati semua tekanan itu hanya untuk terus memanggul pola yang sama. Kamu tidak dibangunkan di jam-jam yang sama, diguncang oleh rasa yang sama, dan dipertemukan dengan kata-kata ini hanya untuk tetap tinggal di tempat lama. Ada perpindahan yang telah dimulai, ada penataan yang telah dimulai, ada pintu yang telah terbuka di sisi yang tidak bisa dilihat mata, tetapi bisa dirasakan jiwa. Maka biarkan aku mengucapkannya sekali lagi atas hidupmu. Kamu dikukuhkan, kamu diarahkan, kamu dibebaskan dari beban yang menahanmu terlalu lama. Kamu dipersiapkan bagi ruang yang lebih luas. Kamu dipulangkan ke bagian dirimu yang paling jujur. Kamu tidak hilang, kamu tidak terlambat, kamu tidak gagal, kamu sedang dibawa. Dan ketika kamu bangun esok hari, mungkin dunia di sekelilingmu masih tampak sama pada... Perhatian, kamu harus bersiap. Sekarang, saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.